Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita MPD ingin mempresentasikan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Dan saya Rizky Duyananda dengan NPM 2121 0101 48 ingin menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek atau predikat. Memperhatikan ejaan yang sempurna atau yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Menurut J.S. Badadu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dan bahasa tulis dapat diterima dan dipahami oleh si pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis. Sama benar dengan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh si penutur. Dan B, ciri-ciri kalimat efektif. Dari hasil pengamatan dan dari literatur yang ada, disebutkan ciri-ciri kalimat efektif, yakni kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kebaduan, dan kelogisan. Berikut penjelasan lebih rincinya. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri, seperti berikut ini. A. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, hadirin dimohon berdiri. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan. Saya Beta Destalia, NPM 2121010072. 3. Kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lainnya yang tidak perlu dihindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Seharusnya. Karena tidak diundang dan dia tidak datang pada acara itu. B. Hindari penggunaan subedirat pada hiponimi kata ia memakai baju warna merah. Seharusnya ia memakai baju merah. C. Hindari kesioniman dalam satu kalimat. Contoh, mulai sejak dari pagi dia hanya bermenung saja. Seharusnya sejak pagi dia hanya bermenung. D. Hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya masih banyak hal yang harus dibahas. 4. Kecermatan. Kecermatan dalam bentuk kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tempat dalam pilihan kata. Contoh, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. A. Hindari penggunaan superrodirat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Seharusnya ia memakai baju merah. B. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, mulai sejak dari pagi, dia hanya bermenung saja. Seharusnya sejak pagi dia hanya bermenung. C. Hindari perjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya
Nama saya Rizka Widya dengan NPM 2121010147. Izin melanjutkan. 5. Kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Contoh, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib seperjuangan serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu, dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. B. Kalimat yang menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contoh, surat itu sudah saya baca. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transitif, dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. 6. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat, itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, yang terhormat Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus pembuka acara ini. C. Syarat-syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Kebenaran, kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Irfan Syah, NPM 2121010143. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rizka. D. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun dalam kalimat efektif, perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang terakhir, keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Kesimpulan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Yang kedua, unsur-unsur dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang baik, silahkan diambil dan dijadikan pelajaran, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 6 Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.